Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang perhitungan bagi hasil. Nama kelompok yang pertama Marita Anggraini, NIM 100, kemudian Ayu Kurniawati Aplan, NIM 160, yang ketiga Happy Valentina, NIM 224, yang terakhir Nurul Kusnul Khotimah, NIM 238. Pengertian bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yakni dengan pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola. Prinsip bagi hasil secara umum dalam perbankan syariah tersanad dalam 4 akad utama, yakni al-musyarakah, yang kedua al-mudharabah, yang ketiga al-muzara'ah, dan al-musaqalah. Konsep bagi hasil. Yang pertama, pihak pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana. Kedua, pihak pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem penghimpunan dana atau sistem pool of fund. Selanjutnya, pengelola akan menginvestasikan dana tersebut dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dalam menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah. Yang ketiga, kedua belah pihak membuat akta yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Yang keempat, sumber dana terdiri dari 1. Pinjaman, tabungan, dan simpanan berjangka pendek ataupun berjangka panjang, modal, simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana lain-lainnya. Dan yang ketiga, hutang dari pihak lainnya. Syarat dan rukun bagi hasil. Yang pertama, pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha. Pada akad mudharabah harus minimal ada 2 pelaku. Pihak pertama yang bertindak sebagai pemilik modal dan yang pihak kedua sebagai pelaksana usaha. Yang kedua, objek mudharabah, modal dan kerja. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Yang ketiga, persetujuan kedua belah pihak atau ijab qabul. Yang keempat, nisbah keuntungan. Pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah, yang dalam pelaksanaan pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menempati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur. Pengakuan dan pengukuran ada 3, antara lain: A. Potongan tagihan murabahah, B. Penjadwalan kembali tagihan murabahah, C. Konversi akad murabahah. Pengungkapan. A. Kreditur mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan restrukturisasi piutang murabahah. Bermasalah meliputi tetapi tidak terbatas pada nama debitur, jumlah piutang yang direstrukturisasi, alasan dan metode restrukturisasi yang digunakan. Kreditur juga mengungkapkan keberadaan hubungan istimewa dengan debitur yang direstrukturisasi, jika ada. B. Debitur mengungkapkan dalam catatan
Laporan keuangan, informasi yang terkait dengan restrukturisasi utang murabaha meliputi tetapi tidak terbatas pada nama debitur, jumlah piutang yang direstrukturisasi. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Yang pertama, Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi utang atau profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Yang kedua, revenue yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok yang dijual. Mekanisme bagi hasil. 1. Pendekatan profit sharing atau bagi laba. Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. 2. Pendekatan revenue sharing atau bagi pendapatan. Revenue atau pendapatan dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang atau goods dan jasa-jasa atau servis yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan atau sales revenue. Dalam arti lain, revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Contoh kasus bank bagi hasil, Bapak A memiliki deposito 10 juta, jangka waktu 1 bulan yaitu 1 Desember 1995 sampai dengan 1 Januari 1996, dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% dibagi 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito 1 bulan per 31 Desember 1996 adalah 20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah 950 juta. Berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A? Jawab, keuntungan yang diperoleh Bapak A adalah 10 juta dibagi 950 juta dikali 20 juta dikali 57% sama dengan 120.000. Menghitung pendapatan yang akan dibagi hasilkan atau mudharabah. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan dana pihak ketiga melalui pembiayaan yang berangkat jual beli maupun syirka atau jasa. Hasil dari pendapatan tersebut dibagi hasilkan kepada para nasabah pemilik dana atau deposan. Jumlah pendapatan bank dari bagi hasil pembiayaan atau mudharabah sebesar 10 juta dalam 1 bulan. Total dana masyarakat yang dikelola sebesar 250 juta. Maka pendapatan 10 juta ini akan dibagi hasilkan antara nasabah dan bank. Seandainya total pembiayaan yang diberikan sebesar 300 juta, berarti modal bank yang ikut disalurkan sebesar 50 juta. Sehingga pendapatan tersebut harus dibagi dulu dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan untuk bank sebesar 50 juta dibagi 300 juta dikali 10 juta sama dengan 1.666.667. Yang kedua, perhitungan untuk dibagi hasilkan dengan nasabah sebesar 250 juta dibagi 300 juta dikali 10 juta sama dengan 8.333.333. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.